Selamat berjumpa, student sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik learning dengan menggunakan naive Bayes, bagaimana menghitung setiap parameternya. Yang dilakukan adalah dengan menghitung nilai maksimum likelihood estimate, yaitu dengan menggunakan frekuensi dari setiap data yang ada pada dokumen. Pertama, untuk menghitung peluang prior dari setiap kelas, di sini disebut sebagai kelas CJ, maka kita mudah, yaitu simple, dengan menghitung banyaknya dokumen yang merupakan adalah dokumen kelas CJ dibagi dengan total semua dokumen yang ada. Jadi kalau misalkan kita punya beberapa kelas dari dokumen, misalkan berdasarkan topik, ada kelasnya tentang olahraga, tentang kesehatan, dan lain-lain, ya, maka untuk masing-masing kelas kita hitung berapa dokumen dari kelas tersebut. Misalkan untuk olahraga ada 5, maka totalnya adalah untuk peluang olahraga adalah 5 dibagi total semua dokumen. Misalkan 5 per 50, misalkan begitu ya, untuk satu topik. Nah, hal tersebut dilakukan untuk semua kelas, kita hitung nilai prior probability-nya. Berikutnya, untuk menghitung peluang sebuah word WI diberikan sebuah kelas CJ adalah dengan menghitung, yang atas adalah menghitung kemunculan kata tersebut pada kelas tersebut, pada kelas yang dimaksud. Misalkan kita menghitung kata saya pada kelas olahraga, misalkan, maka kita hitung berapa kali muncul kata saya pada kata olahraga tersebut. Dibagi dengan total kata yang ada pada kelas olahraga. Ya, contoh misalkan kelas olahraga. Jadi, berapa kemunculan sebuah kata pada kelas itu yang mau kita cari, dibagi dengan total kata yang ada pada kelas tersebut. Nah, ini disebut sebagai likelihood estimate yang ini. Ya, ini adalah prior probability-nya. Nah, ini detail mengenai bagaimana menghitung likelihood estimate, itu peluang kemunculan WI diberikan kelas CJ. Ya, penjelasannya sama dengan tadi. Jadi, menghitung semua berapa kali muncul kata WI pada kelas tersebut, kelas CJ, dibagi dengan total kata yang ada pada kelas tersebut. Ya, ini sebenarnya untuk satu kelas mungkin ada banyak dokumen. Karena mungkin artikel untuk olahraga ada banyak begitu. Maka untuk menghitung berapa kali WI muncul pada kelas CJ, maka kita menggunakan namanya disebut sebagai mega dokumen. Ya, create a mega document for topic J by concatenating all documents in this topic. Jadi mengumpulkan semua kata-kata yang ada pada kelas CJ, ya, kemudian kita hitung berapa kali dia muncul. Jadi kalau misalkan kita punya topik olahraga, maka kita kumpulkan semua kata-kata yang ada pada topik olahraga, dan kita lihat berapa kali muncul WI pada mega dokumen tersebut. Ya, jadi kita harus menggabungkan, concatenate semua kata-kata yang ada pada kelas yang kita maksud. Persoalannya adalah, misalkan kalau kita ada sebuah kata yang tidak muncul pada sebuah kelas. Ya. What if we have seen no training documents with the word fantastic? Misalkan ada sebuah kata fantastic itu tidak ada pernah muncul pada sebuah topik. Di sini misalkan pada sentiment analysis ada 2 buah kelas topik yang besar, yaitu positif dan negatif. Nah, pada kelas positif misalkan kita tidak punya pernah muncul pada training dokumennya kata fantastic. Padahal pada dokumen yang mau kita tes ditemukan kata fantastic ini. Maka perhitungan kemunculan kata fantastic pada kelas positif yang kita punya pada
training dokumen itu akan bernilai 0 karena tidak pernah muncul di kelas tersebut. Ya, jadi yang atas akan selalu bernilai 0 karena belum pernah muncul kata fantastik pada training dokumen kita. Nilainya akan menjadi 0. Ini akan menjadi persoalan karena apa? Kalau dokumen yang mau kita tes mengandung kata fantastik, sementara ada kata-kata yang lain yang harus kita hitung, ya, ini tidak bisa diabaikan yang 0 ini, yang fantastik ini. Karena ketika kita menghitung maksimum dari kelas-kelas yang ada, peluangnya diberikan untuk di-assign ke dokumen testing yang kita cari kedekatan kelasnya, maka nilai yang ini akan dipakai pada perkalian yang di bawah ini. Bahwa ya, ini adalah peluang priornya dikali perkalian dengan setiap kata pada dokumen testing tadi yang mau dites. Karena ini perkalian, maka satu saja yang bernilai 0 akan membuat perkalian totalnya menjadi 0. Dan untuk kelas tersebut, kelas yang tidak mengandung kata yang ada pada dokumen tes kita, maka nilainya akan menjadi 0. Hal tersebut akan menyebabkan kelas yang tidak mengandung kata itu akan tidak pernah terpilih. Walaupun sebenarnya ada banyak kata-kata yang lain selain kata fantastik pada dokumen testing kita yang mirip dengan pada kelas yang dimaksud. Ya, jadi yang 0 ini tidak bisa kita abaikan. Bagaimana solusinya? Solusinya yaitu dengan menggunakan yang disebut sebagai Laplace smoothing, yaitu dengan menambahkan 1, ya. Kita lihat, ini adalah rumus yang pertama tadi untuk menghitung likelihood tadi. Ya, yang awal, menghitung banyaknya kata yang muncul pada tes dokumen, kata WI yang muncul pada kelas tersebut dibagi dengan total kata pada kelas. Ini akan jadi persoalan tadi ya. Yaitu dengan menambahkan 1 di atas dan 1 pada setiap perhitungan kata yang di bawah. Ya, untuk setiap vocabulary. Sehingga yang atas menjadi sama count WI dalam kelas C ditambah 1, yang ini akan menjadi 0 tadi, sehingga akan hanya menjadi 1 saja di atas, dan yang bawah menjadi total kata pada kelas tersebut, ya, ditambah dengan total vocabulary yang ada. Karena ini semua menghitung menggunakan setiap kata yang ada pada vocabulary. Nanti kita lihat dengan contoh ya, untuk lebih detailnya. Tapi inilah solusi untuk nilai yang 0 tadi, dengan menambahkan 1 di atas, maka tidak akan membuat dia menjadi 0. Akan menjadi 1 per total kata yang bawah ini. Mari kita lihat bagaimana langkah-langkah untuk learning dengan menggunakan naive Bayes ini. Yang pertama, langkah pertama adalah untuk dari training corpus, kita harus mengekstrak semua vocabulary. Ingat, di kuliah awal apa yang disebut sebagai vocabulary adalah kata-kata yang unik yang ada pada korpus kita. Berikutnya kita akan menghitung peluang prior dari setiap kelas, ya, yaitu dengan cara menghitung semua dokumen yang merupakan dikategorikan sebagai kelas CJ, ya. Jadi docs SJ ini adalah maksudnya semua dokumen yang kelasnya adalah kelas CJ, kita hitung semua. Kemudian kita akan bagi ya, semua dokumen, jumlah dokumen yang kelas J dibagi dengan total semua dokumen yang ada. Ya, ini adalah peluang dari prior dari kelas CJ. Kemudian untuk menghitung peluang sebuah kata diberikan sebuah kelas CJ, kita akan menghitung dulu, menggabungkan semua teks yang merupakan bagian dari dikategorikan sebagai dokumen J tadi, ya. Jadi untuk satu buah kelas tadi yang CJ ini, kata-kata yang kita kumpulkan, ya, di-concat menjadi sebuah mega dokumen yang tadi itu, digabungkan pada sebuah, di sini disebut sebagai teks J, ya. Nah, untuk setiap word WK yang mau kita hitung pada kelas tes tadi, kita hitung berapa kali dia muncul pada teks yang mega dokumen tadi, teks J. Ya, jadi NK adalah total semua kemunculan WK pada teks J, pada mega dokumen tadi. Sehingga yang tadi peluang
WK diberikan CJ adalah NK yang ini ditambah dengan alfa. Alfa di sini maksudnya tadi adalah smoothing, di mana kalau yang Laplace smoothing adalah 1 per N total kata pada kelas tersebut ditambah dengan alfa kali vocabulary. Ya, di sini alfanya hanya 1, maka menjadi total kata pada kelas tersebut ditambah dengan vocabulary-nya, total vocabulary. Ya, ini adalah perhitungannya untuk masing-masing nilai prior probability kelas CJ dan untuk yang likelihood estimate yang ini. Bagaimana untuk yang unknown words, kata-kata yang tidak diketahui, ya. Kalau ada kata yang tidak diketahui, misalkan WU, maka sama caranya itu dengan tetap menambahkan 1 ya, Laplace smoothing tadi. Ya, jadi dihitung WU pada kelas C, ya tentu saja karena WU-nya ini adalah tidak diketahui, unknown, dan tidak ada pada kelas C, maka dia akan menjadi 0 juga. Ya, dan vocabulary-nya pun ditambah 1, sama. Jadi ini akan menjadi 1 per total yang sama dengan yang tadi, vocabulary-nya tambah 1, dan count-nya tetap untuk kelas tersebut, total kata pada kelas tersebut. Cuma sekarang ditambahkan 1 untuk mengcover unknown word.